Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Saudara, mari siapkan dirimu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang telah menghadirkan kami di hari ini. Semua karena kebaikanmu. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan saat ini kami boleh hidup dengan sehat dan kekuatan, bahkan dengan semangat yang daripadamu. Untuk kami mau mengisi hari ini dengan seluruh tanggung jawab kami. Namun sebelumnya firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami semua. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, 1 Petrus pasal 2 pada ayat 18 dan sampai dengan ayatnya yang ke-25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, banyak orang percaya kurang menyadari bahwa hidup kekristenan adalah sebuah proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Apalah artinya menyebut diri sebagai pengikut Kristus apabila dalam kehidupan sehari-hari karakter dan perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan Kristus atau tidak meneladani bagaimana Kristus hidup. Salah satu sifat Kristus yang patut diteladani adalah kelembutan hatinya. Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ia mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya, bahkan terhadap orang-orang yang meludahinya, orang-orang yang menghujatnya, orang yang mencambuknya, dan bahkan orang yang menyalibkannya. Ia justru berdoa bagi mereka dan memohonkan pengampunan kepada Bapa. Tertulis di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Ketika kita disakiti dan dilukai, umumnya kita cenderung membela diri dan kemudian berusaha membalas dendam. Dalam hal mengasihi dan mengampuni musuh, perhatikan saudara,
Kristus adalah teladan utama. Kita pun bisa belajar dari orang-orang yang ada di Alkitab seperti Yusuf yang walaupun memiliki kemampuan dan kesempatan membalas kejahatan saudara-saudaranya, tidak dilakukannya. Ia justru melepaskan pengampunan kepada mereka dan memberikan pertolongan ketika mereka berada dalam kesesakan. Demikian juga Musa. Meski ditentang hebat dan dikata-katai oleh Miriam, ia tidak membalas dan akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak sebagai pembela. Saudara baca di Bilangan pasal 12 ayat 10. Tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Saudara, Rasul Paulus juga demikian, saudara. Ketika menghadapi hal yang sama, ya kan? Saudara, dikatakan di 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Saudara, sebagai pengikut Kristus, terimalah perintah untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Walaupun untuk memiliki kelembutan hati seperti Kristus tidak mudah, saudara, diperlukan yang namanya proses dan hati yang mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita punya kelembutan hati, mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita sedang membiasakan diri kita untuk mengenakan pribadi Kristus. Kita makin meneladani sifat Kristus, kelembutan hatinya yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi seperti yang dia katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tahun kemenangan, tahun berkat, tahun mujizat bagi kita yang memiliki karakter Kristus, yang mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kita, orang-orang yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan. Saudara, kiranya kita makin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dengan meneladani Kristus, karakter Kristus, ya kan, sifat Kristus. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita selalu belajar dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini yang akan selalu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan Kristus atau sebagaimana Kristus telah hidup. Biarlah kami mau diproses oleh Tuhan sehingga hati kami benar-benar menjadi hati yang meneladani sifat dan karakter Kristus, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang mungkin merugikan hidup kami. Ada orang-orang yang hadir dalam hidup kami yang Tuhan izinkan sehingga kami mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Tapi itu adalah proses sehingga karakter kami sungguh-sungguh terbentuk menjadi karakter yang sesuai dengan sifat dan karakter Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan Tuhan yang senantiasa membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi
kepada